Subuh di Jalan Dwi Kora biasanya begitu damai. Udara masih dingin, embun belum sepenuhnya jatuh, dan suara orang-orang yang bersiap menuju masjid jadi satu satania, penanda kehidupan. Tapi Rabu 10 Desember 2025 itu berbeda. Ada sesuatu di udara, sebuah keheningan ganjil yang bahkan tidak bisa dijelaskan oleh mereka yang merasakannya. Pukul 5:10 WIB. Beberapa warga yang baru selesai salat subuh mendengar suara yang tak biasa. Bukan suara gaduh, bukan pula teriakan, tapi semacam gesekan cepat, seolah seseorang sedang berjalan tergesa-gesa di dalam rumah. Rumah itu adalah milik Faiza Soraya, seorang ibu rumah tangga berusia 42 tahun. Selama ini, rumah itu dikenal hangat, selalu terdengar tawa kecil anak-anak Nia dan suara lembut Faizah yang menenangkan. Namun pagi itu, semua kehangatan itu hilang. Tono, kepala lingkungan patah, baru saja selesai menyeka keringat di dahinya setelah pulang dari masjid. Ketika seorang warga datang dengan napas tersengal-sengal. "Pak, itu rumah Bu Faiza, kayaknya ada keributan," suaminya teriak minta tolong. Tono langsung berlari. Sesampainya di depan rumah itu, ia melihat lampu-lampu menyala, pintu sedikit terbuka, dan suara tangis lirih terdengar dari dalam. Tak lama, ambulans dari Rumah Sakit Columbia Asia datang. 2 petugas medis masuk ke dalam rumah sambil membawa peralatan darurat. Dalam hitungan menit, suara itu berubah menjadi hening yang menyakitkan. Ketika Tono masuk, ia mendapati Alham, suami Faizah, terduduk lemas di lantai, menatap kosong tubuh istrinya yang sudah terbaring di tempat tidur kamar. Petugas medis menatap Tono sambil menggeleng pelan. Korban sudah tiada. Kalimat itu menghantam udara seperti palu godam. Awalnya, Tono hanya melihat luka di bagian lengan. Ia mengira itu kecelakaan rumah tangga, atau mungkin serangan dari pencuri. Namun, ketika polisi datang dan melakukan pemeriksaan lebih mendalam, fakta mengerikan terbuka. Ada sekitar 20 luka tusuk di tubuh Faizah. 20. Untuk seorang ibu rumah tangga yang dikenal ramah dan keibuan, angka itu terdengar mustahil. Lebih mengejutkan lagi, polisi menemukan kejanggalan pada ukuran luka-luka itu, seolah-olah pelakunya bukan orang dewasa, melainkan anak kecil. Dan benar saja beberapa menit kemudian, pihak kepolisian mengamankan seseorang. Seseorang yang tidak pernah dibayangkan warga menjadi pelaku. Anak perempuan Faiza sendiri, A, seorang siswi SMP berusia 12 tahun. Warga tidak percaya. Semua mengenal A sebagai anak manis, pendiam, dan selalu sopan. Faizah pun dikenal sebagai ibu yang sabar, penyayang, dan sangat memperhatikan anak-anaknya. Hubungan mereka tampak harmonis. Begitulah yang terlihat dari luar. Tono kemudian menceritakan sesuatu yang ia dengar dari tetangga-tetangga sekitar setelah polisi mulai menggali informasi. Malam sebelum kejadian, penghuni rumah sempat terdengar berdebat, tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat beberapa orang yang rumahnya berdekatan menyadarinya. "Kayaknya ibu sama anak itu ribut, Tak," ujar seorang warga. "Tapi kami nggak nyangka bakal jadi kayak begini." Informasi itu menciptakan sebuah gambaran. Ada ketegangan, ada perkataan yang mungkin menyakitkan, ada emosi yang mungkin menumpuk lama. Dan semua itu memuncak ketika fajar datang. Rekonstruksi awal polisi menyebutkan bahwa Faizah dan putrinya A terlibat cekcok pada malam hari. Tidak ada yang mengetahui persis apa penyebabnya. Apakah masalah sekolah, pergaulan, nilai pelajaran, atau hal lain yang mungkin terlihat kecil, tetapi berdampak besar di mata seorang anak. Yang pasti, ketika subuh menjelang, situasi memanas. A, dalam kondisi emosional yang belum dipahami sepenuhnya, masuk ke kamar ibunya, membawa sebuah benda tajam yang ada di rumah itu. Dalam sekejap, pagi yang seharusnya damai berubah menjadi mimpi buruk.
Tapi tidak ada teriakan keras, tidak ada suara yang membuat warga berlari. Hanya ada kesunyian, dan kemudian tumbangnya seorang ibu yang selama ini dikenal penuh kasih. Ketika Alham, suami Faiza, menemukan istrinya, ia langsung menjerit meminta pertolongan. Tetangganya datang, tapi semua sudah terlambat. Yang membuat masyarakat semakin syok adalah kenyataan bahwa keluarga ini selamat. Bertahun-tahun tidak pernah menunjukkan tanda-tanda berkonflik. Tono, yang mengenal keluarga ini sejak lama, berkata, mereka tuh akrab. Ibunya sayang kali sama anak itu. Tiap pagi diantar keluar, disiapin, dipanggilin Grab. Gak pernah nampak mereka ada masalah. Setiap pagi, Faiza selalu mengantar A keluar rumah sambil menunggu kendaraan yang menjemput putrinya ke sekolah. Itu kebiasaan yang merekatkan hubungan mereka. Setidaknya, begitu yang terlihat dari luar. Kini rumah itu sunyi. Garis polisi melintang di pintu. A digelandang dengan pendampingan petugas bukan borgol, karena ia masih di bawah umur. Kasus ini langsung ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA, Satreskrim Polrestabes Medan. Karena pelakunya adalah anak berusia 12 tahun, segala proses hukum harus mengikuti ketentuan perlindungan anak. A tidak diperlakukan seperti pelaku kriminal dewasa. Ia didampingi oleh psikolog, petugas dari Dinas Perlindungan Anak, dan beberapa pihak yang bertanggung jawab memastikan mentalnya tidak hancur, sekaligus membantu penyidik menggali motif sebenarnya. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait motif. Untuk motif, masih dalam pendalaman. Mengingat anak di bawah umur, kami terapkan mekanisme undang-undang perlindungan anak, ujarnya. A juga menerima pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan lainnya untuk memastikan proses hukum berjalan manusiawi. Namun pertanyaan besar masih menggantung. Apa yang membuat seorang anak 12 tahun melakukan hal seburuk itu kepada ibunya sendiri? Emosi sesaat? Tekanan batin? Rasa takut, depresi, atau faktor lain yang lebih dalam? Itulah yang masih terus didalami pihak kepolisian. Banyak orang bertanya, bagaimana mungkin seorang anak 12 tahun melakukan tindakan sekejam itu? Faktanya, jawaban itu tidak sederhana. Kondisi mental anak, tekanan emosional, konflik dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan faktor psikologis lain bisa menciptakan ledakan yang sulit diprediksi. Polisi masih menggali, psikolog masih menilai kondisi mental, keluarga masih berduka, dan warga masih berusaha menerima kenyataan pahit yang terungkap subuh itu.